Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Tiba saatnya pada hari ini, di pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, saya mau undang Bapak Ibu semua untuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih setia rahmat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi merenungkan firman-Mu, nyanyikan pujian. Tuhan, tolong Tuhan terima pujian ini, biar sukacita surga turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini, kita renungkan waktu rahmat Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari kita ulang bersama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita renungkan lagu ini teman-teman, sama-sama kita katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, itu semua hanya untuk-Mu Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan
Engkau yang mendengar isi hati kami, ratapan tangisan kami di malam hari Tuhan. Lancarkan doa saudara teman-teman. Amin. Tuhan yang mendengar keluh kesah, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang menolong. Amin. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu ini teman-teman. Walau ku tak dapat melihat, kami ingin tetap percaya. Sama-sama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Sama-sama katakan dari awal, ku sadar. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya. Amin. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat membalas, walau ku tak dapat membalas atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya Tuhan, rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, hatiku tetap percaya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku,
hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, benar Tuhan, Kau yang menuntun. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, hidup ini sebenarnya soal memilih. Dan yang memilih itu kita sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan, renungan pagi, renungan malam dan sebagainya untuk menyadarkan kita bahwa kita harus memilih yang benar. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kami terus belajar dalam seluruh hidup kami, melakukan kehendak Bapa. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita diberi pilihan untuk memilih yang benar atau yang salah, pasti kita pilih yang benar. Jika kita diberi pilihan untuk memilih terang atau gelap, pasti kita memilih terang. Itu sudah pasti. Tidak ada seorang pun yang memilih untuk celaka. Masalahnya bukan sesimpel itu, bukan sesederhana itu. Masalahnya manusia bisa memilih. Tetapi ternyata tidak semua orang memilih yang benar. Kenapa demikian? Ya, padahal hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita diciptakan, dilahirkan supaya kita menjadi anak Allah. Tapi ternyata di mulut saja ianya itu. Dalam kelakuannya berbeda jauh. Ini kenapa ya saudara? Padahal setiap hari kita harus memilih yang benar. Di Mazmur 118 ayat 24, saudara. Saya bacakan ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Saudara pikir baik-baik, kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, pasti memilihnya yang benar. Tapi kenapa orang memilih yang tidak benar? Pagi hari seperti ini, kalau saudara bangun setiap pagi, ikut doa pagi, kita pasti merasa bersyukur. Aku dipuaskan oleh firman Tuhan. Sebab banyak manusia itu puas fisiknya saja. Makanan fisik, jiwa dan rohnya tidak dikasih makan. Ya. Padahal setiap pagi itu bukan sekedar pergantian waktu loh, saudara. Tapi suatu kesempatan baru yang dari Tuhan. Makanya Tuhan bicara, pesan Tuhan adalah rahmatku baru setiap pagi. Napas yang kita hirup ini, pagi ini, adalah bukti bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Hari ini Tuhan tidak hanya memberi kita waktu, tapi Tuhan memberikan kita pilihan-pilihan. Hidup ini adalah pilihan, bukan nasib. Pilihan untuk hidup benar, pilihan untuk berkata jujur, pilihan untuk mengampuni, pilihan untuk bertobat, pilihan untuk taat meskipun tidak mudah. Makanya hidup benar itu dimulai dari hati, karena pilihan. Ya, di Amsal pasal 4 ayat 23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, jaga hati ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dari hati manusia tidak terpancar kehidupan, artinya sudah mati. Hidup yang benar bukan dimulai dari penampilan, ya. Bukan dimulai dari menjadi aktivis di gereja, khotbah, jadi penginjil, bukan. Itu penampilan. Nah, banyak orang sukanya begitu, bikin gereja-gerejaan, khotbah-khotbahan, jadi Kristen-Kristenan, mainan sama Tuhan. Buktinya apa? Kelakuannya itu jahat. Jangankan di mata Tuhan, di mata umum saja sudah jahat. Secara hukum di bumi saja sudah melanggar hukum. Apalagi hukumnya Tuhan. Menyedihkan, saudara. Manusia itu bisa memilih, tapi mengeraskan hatinya. Demi kepentingan dirinya sendiri, demi kedagingannya. Kedagingannya itu ya seks, makan minum, harta dunia. Makanya ada banyak kasus kan. Seseorang mengklaim yang bukan miliknya. Harta orang lain diambilnya. Bahkan milik Tuhan pun kalau perlu dirampas. Gak tahu bagaimana logikanya. Mau binasa? Kalau ditanya pasti tidak mau binasa. Tapi mengeraskan hati. Ya, penampilan luar itu tidak penting. Mau bikin gereja, mau bikin apa, itu nggak penting. Tuhan lihat hati, bukan lihat apa yang dilihat manusia. Untuk apa kita menampilkan diri sebaik-baiknya tapi hatinya busuk? Kan nggak ada gunanya, saudara. Bertobatlah ya, selagi masih ada waktu. Banyak orang-orang munafik. Di gereja juga banyak. Ngomongnya rohani. Kelakuannya tidak rohani. Kasihan orang-orang ini. Dia pikir dia selamat. Padahal tidak. Ya. Bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang melakukan. Bukan yang cuma panggil-panggil. Doanya kenceng. Bukan. Rajin ke gereja, buat apa kau rajin ke gereja? Buat apa kau keliling gereja sana, gereja sini? Cuma untuk menyenangkan diri sendiri. Ini orang yang sakit jiwa sebenarnya. Makanya ya, kalau kita benar-benar cinta Tuhan, kita pasti mematikan kehendak diri sendiri. Kita berpikir yang besar, tujuan yang lebih besar, yaitu kepentingan Tuhan, yaitu kepentingan sesama kita. Kita dahulukan kepentingan umum. Kita dahulukan keselamatan jiwa banyak orang dibanding kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri itu gak penting, saudara. Yang penting kepentingan umum, kepentingan Tuhan. Sebab kepentingan diri sendiri gunanya untuk diri sendiri. Tapi kepentingan umum menyelamatkan banyak jiwa. Kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, tanya diri sendiri. Apa yang sudah kau lakukan untuk Tuhan? Apakah kau sudah memilih yang benar, memilih Tuhan, artinya menyerahkan hidup kita untuk Tuhan? Atau belum? Kalau belum, saya ingatkan ya pagi ini, orang yang tidak menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, Tuhan juga tidak mau sama orang itu. Artinya orang itu penjahat di mata Tuhan. Sudah dibeli lunas, sudah ditebus dari dunia ini, tapi melawan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, aku gak melawan Tuhan kok Pak. Iya, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu sama dengan melawan. Kenapa? Sebab seorang hamba itu pasti melakukan kehendak Tuhannya. Kalau tidak melakukan, itu pemberontak namanya. Ya, dimulai dari etika kecil deh. Etika, lakukan yang benar. Ya, kalau tidak, itu sama dengan memilih celaka, memilih maut. Sama seperti Esau, kelihatannya salahnya tidak besar. Lalu cuma hak kesulungan, kan gitu ya. Tapi itu yang paling penting. Kalau ia meremehkan hak kesulungan, kalau seseorang meremehkan keselamatan yang Tuhan tawarkan, ya ia pantas binasa. Nah, terus bagaimana maunya? Kalau seseorang tidak mau bertobat sungguh-sungguh, dia binasa, saudara. Pendeta sekalipun.
sebab bekerja untuk diri sendiri bukan untuk Tuhan. Makanya jangan menunda-nunda keputusan yang benar. Hari ini, ayo sekarang aku mau berubah Tuhan. Sekarang aku mau menyerahkan seluruh hidupku. Aku tidak lagi egois, tidak suka ngomongin orang. Heran, banyak orang itu sukanya gosip sana-sini. Mulutnya itu bocor. Gosip, jelek-jelekin orang. Seandainya orang itu kelakuannya buruk pun kita tidak pantas membicarakan keburukan orang. Apalagi fitnah yang ditebarkan. Aku nggak fitnah kok Pak, iya cuma cerita sebagian. Sebagian fakta. Itu fitnah namanya. Menyebabkan persepsi orang lain berbeda maksudnya. Dan itu dilakukan dengan sengaja pasti. Itulah ciri orang jahat. Pagi ini saya menghimbau kita semua, siapapun kita. Ayo kita bertobat lagi. Pilihlah yang benar. Hidup ini adalah pilihan, bukan nasib. Kita yang menentukan mau hidup benar atau tidak. Ya, jangan salahkan siapa-siapa kalau suatu hari kehilangan keselamatan itu. Suatu hari beberapa saudara bangun di alam maut. Meraung-raung pun sudah tidak ada gunanya lagi. Saya mau ingatkan pagi ini, hidup ini adalah pilihan. Pilihlah yang benar. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diingatkan bahwa kami harus memilih yang benar. Terima kasih untuk gereja mula-mula. Terima kasih untuk program doa pagi. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan Tuhan. Mengucap syukur juga untuk seluruh tangan-tangan atau orang-orang yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kami semua adalah satu kapal besar kebenaran. Engkau berkati kami semua dengan semua yang baik yang turun dari surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.